Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua yang menonton channel ini ya? Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau membawakan sebuah video tentang dasar-dasar Microsoft Excel. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat bagi yang membutuhkan, terutama teman-teman yang memang masih awal atau masih pemula untuk istilahnya bekerja atau mengenal Microsoft Office Excel ini ya. Microsoft Office Excel ini memang banyak manfaatnya, terutama untuk membuat laporan-laporan, daftar-daftar dan sebagainya ya. Sebelum kita ke Microsoft Excel-nya, saya akan membawakan sebuah materi atau dasar pengetahuannya ya. Nah, sebentar. Nah, ini tentang dasar-dasar Microsoft Office Excel ya. Nah, selayang pandang Microsoft Excel. Oke. Ya, Microsoft Excel ini biasanya ya dilambangkan atau logonya ada huruf X-nya dan berwarna hijau ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini istilahnya gambar-gambar ini mewakili penggunaan Microsoft Excel sendiri ya, apakah tentang diagram, tentang daftar misalkan, atau grafik dan sebagainya ya, terutama mengenai masalah-masalah pelaporan keuangan ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini definisi Microsoft Excel. Microsoft Excel yaitu sebuah program aplikasi berupa lembar kerja spreadsheet yang diciptakan sekaligus didistribusikan oleh pabrikan Microsoft untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Nah, jadi kita tahu ya bahwa memang awalnya saja di sini sudah Microsoft Excel, berarti memang Excel ini adalah keluaran atau hasil ciptaan dari pabrikan Microsoft ya, dimana Microsoft Excel ini bisa digunakan di Microsoft Windows dan juga Microsoft OS. Nah, software ini juga populer dengan sebutan Microsoft Office Excel, MS Excel, juga akrab disebut sebagai Excel saja. Nah, jadi teman-teman semua di luaran sana ya biasanya memang tiga sebutan ini digunakan untuk istilahnya penyebutan akrab ya, di mana setiap orang kemungkinan akan mengatakan tiga hal ini untuk mewakili Microsoft Office Excel. Ada yang menyebutkan Office Excel saja, atau MS Excel saja, atau juga hanya Excel saja. Misalkan buat daftarnya di Excel saja, misalkan seperti itu, atau silahkan buat daftar ini di Office Excel misalkan, atau silahkan buat laporan keuangan ini di MS Excel, seperti itu. Jadi tiga hal ini mewakili panggilan akrab tentang program aplikasi ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, program ini banyak dipilih oleh para pengguna komputer untuk membuat berbagai bentuk pengolahan angka sederhana, antara lain untuk satu, membuat berbagai bentuk lembar kerja, yang kedua melakukan perhitungan ya. Jadi di Microsoft Office Excel ini nanti ada rumus-rumus ya, sehingga istilahnya bisa memudahkan karena memang otomatis ketika kita masukkan rumus tersebut ya, jadi hasilnya langsung ada dan memang sangat membantu. Nah, jika dibandingkan dengan pengerjaan manual ya, mungkin jika dikerjakan dengan manual ya, ini bisa
lama berjam-jam, tapi kalau misalkan dikerjakan dengan menggunakan Microsoft Office Excel, ini kita bukan tidak usah mikir ya, tapi kalau misalnya kita sudah tahu rumusnya, ini akan sangat mudah sekali ya, sehingga pekerjaan kita pun semakin simpel, semakin sederhana, semakin istilahnya mengefektifkan waktu, bisa cepat juga ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya mengolah, menganalisis, dan mempresentasikan data. Nah, jadi di samping tadi melakukan perhitungan-perhitungan dengan rumus-rumus yang sudah ada, jadi Microsoft Office Excel ini juga untuk mengolah, menganalisis, dan mempresentasikan data. Jadi bisa dipresentasikan untuk kegunaan misalkan perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang membutuhkan aplikasi ini ya, seperti itu. Membuat grafik, nah tadi juga sudah disebutkan ya, jadi ini di Microsoft Excel ini memang salah satunya adalah membuat grafik. Oke, nah ini sejarah Microsoft Excel ya, sebelumnya. Jadi sebelum kita menggunakan Excel itu sendiri, kita harus tahu untuk sejarah Microsoft Excel sendiri ya. Pertama kali diluncurkan untuk Excel ini adalah tahun 1985 dengan nama Excel, yang hanya dapat dioperasikan dengan macOS atau Macintosh pada waktu itu ya, tahun 1985 pas pertama kali. Jadi bukan di Windows tapi justru di macOS untuk Excel-nya sendiri ya. Nah, yang kedua, Microsoft meluncurkan Excel dalam sistem operasi Windows pada tahun 1987 yang diberi nama Excel versi 2.0. Nah, jadi pertama kali di Windows itu, jadi setelah 2 tahun kemunculan Excel sendiri, jadi baru Microsoft atau khususnya Excel ini bisa digunakan di Windows gitu. Jadi setelah 2 tahun berlalu baru ada versi Windows-nya, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, jadi macOS dulu awal kemunculannya, setelah 2 tahun baru ke Windows, seperti itu. Meskipun memang tetap ya untuk versi macOS-nya ini masih ada atau istilahnya berbarengan seperti itu. Jadi tetap meskipun 1987 ini istilahnya bisa dioperasikan di Windows, tapi di macOS juga tetap bisa seperti itu. Nah, pada tahun 1988 Excel akhirnya berhasil secara total menggeser pesaingnya tersebut dan sukses menjadi salah satu software spreadsheet yang sangat populer serta handal di pasaran. Maksudnya pada tahun 1988 tidak hanya Microsoft Excel yang muncul ya. Nah, untuk istilahnya tadi ya, digunakan pengolahan data dan sebagainya. Jadi itu ada pesaing-pesaing yang lain. Tapi pada tahun tersebut, tahun 1988, ternyata memang Excel ini sangat populer sehingga banyak digunakan oleh halayak ramai atau masyarakat umum ya. Jadi istilahnya mungkin pada masa itu ya, kalau misalkan ini dikaitkan dengan zaman sekarang ya, sangat banyak yang istilahnya trending lah, atau misalkan apa ya namanya sih, terkenal atau apa ya, terkenal lah seperti itu ya. Jadi sehingga banyak yang menggunakan Excel ini. Nah, untuk pertama kalinya pada tahun 1993 Microsoft membundel ke dalam Microsoft Office. Nah, saat itu Microsoft juga mendesain ulang tampilan antarmuka yang digunakan oleh Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Maksudnya, jadi sebelum 1993 ini berdiri sendiri Microsoft Excel ini. Jadi tidak seperti sekarang dinaungi oleh Microsoft Office. Di dalam Microsoft Office itu ada macam-macam kalau sekarang kan. Nah, jadi sebelum 1993 ini baik Excel, Word, PowerPoint itu berdiri sendiri, tidak di dalam satu naungan ya. Jadi baru tahun 1993 dibundel, dimasukkan di istilahnya digabungkan ke dalam Microsoft Office, di mana
Nah, dalamnya Microsoft Office ini ya tadi ya istilahnya ada Microsoft Word, PowerPoint, dan juga Excel dalam satu bundle, sehingga istilahnya tidak terpisah-pisah lagi gitu. Jadi lebih memudahkan istilahnya untuk menggunakannya. Jadi tidak ribet lah kalau misalkan masing-masing kan ribet juga ya. Kalau ini kan seperti sekarang kita install misalkan Office-nya, ternyata di dalam Office itu sudah ada semua. Itu kan memudahkan daripada istilahnya sekarang harus install satu-satu. Bayangkan misalkan install di Word dulu, terus misalkan install juga Excel, terus misalkan install juga Microsoft PowerPoint dan sebagainya. Nah, ini memakan waktu juga, dan juga mungkin memakan biaya juga pada waktu itu ya. Nah, jadi istilahnya menghemat biaya juga. Mungkin pada saat itu istilahnya untuk bisa menggunakan program Excel, Word, dan PowerPoint mungkin beda-beda biayanya. Tapi ketika misalkan di satu bundle kan, jadi istilahnya lebih ringan biayanya atau lebih terjangkau mungkin seperti itu ya. Dan dari segi keefektifan atau kemudahan pun ya istilahnya lebih mudah atau lebih terjangkau seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, tujuannya adalah untuk mencocokkan dengan tampilan Microsoft Excel yang saat itu menjadi aplikasi spreadsheet yang paling favorit bagi pengguna. Ya, memang ini tadi ya, jadi dari semenjak 1988 Excel ini memang sudah jadi istilahnya sudah terkenal, sudah sangat populer, sehingga ketika di tahun 93 Excel ini dibundel ke dalam Microsoft Office, tetap istilahnya meskipun memang tampilannya ada penyesuaian dan yang lain, spreadsheet-nya pun ada pembaruan sehingga tetap menjadi favorit bagi penggunanya atau bagi masyarakat umum pada saat itu. Seperti itu. Nah, berbagai versi Microsoft Excel. Nah, di sini akan saya sebutkan versi-versi dari awal untuk Microsoft Excel ini, tapi kebetulan saya hanya mencantumkan yang versi Windows ya, tidak untuk versi macOS-nya. Seperti itu. Nah, ini berikut ini perkembangan Microsoft Excel dari awal hingga saat ini khusus untuk versi Windows. Nah, yang pertama pada tahun 1987 yang tadi sudah saya sebutkan ya. Memang kemunculannya adalah tahun 1985. Tapi untuk versi Windows-nya baru ada tahun 1987. Nah, Microsoft Excel 2 merilis versi 2.0. Kenapa langsung 2.0? Lalu 1.0-nya yang mana? Mungkin pada saat itu tetap dasarnya atau awalnya tetap adalah di tahun 1985 ketika kemunculan Excel sendiri, sehingga istilahnya untuk di tahun 1987 ketika merilis yang kedua, jadi sebutlah versi 2.0 seperti itu. Yang kedua tahun 90, jadi ini 3 tahun kemudian ya, 3 tahun kemudian Microsoft Excel 3 merilis versi 3.0. Biasanya ini setiap versinya memang ada ada pembaharuan yang memang istilahnya lebih baik lagi pastinya dari versi-versi sebelumnya seperti itu. Ya, nah, dan yang ketiga pada tahun 1992 ya. Jadi 2 tahun kemudian Microsoft Excel ini merilis yang versi 4.0-nya ya. Jadi rata-rata 2 tahun atau 3 tahun kemudian memang Microsoft khususnya Excel ini memperbaharui versinya ke dalam istilahnya lebih baik lah gitu. Nah, untuk yang keempat ini 1 tahun ya, ini 1 tahun, naik 1 tahun dari 92 ke 1993. Nah, Excel ini merilis versi 5.0 ya. Dan yang kelima 2 tahun kemudian ya, pada tahun 1995 Microsoft Excel 95 merilis versi 7.0 ya.
Oh, ini 6.0, tapi yang memang saya dapat datanya seperti ini ya. Nah, untuk pada tahun 1997 ini Microsoft Excel 97 merilis versi 8.0. Di tahun 2000 ya, Microsoft Excel 2000 merilis versi 9.0. Pada tahun 2002 Microsoft Excel 2002 merilis versi 10.0. Nah, 2003 Microsoft Excel 2003 merilis versi 11.0. Biasanya ini pada saat ini memang masih banyak mungkin teman-teman yang masih memakai versi 2003 ke atas ya, tapi kalau misalnya untuk 2000 ke bawah, 2003 ke bawah ini sudah jarang ya. Biasanya Office 2003 masih ada yang pakai, ada yang pakai, meskipun banyak yang memang istilahnya memakai yang terbaru. Tapi kadang kalau misalkan memang yang sudah terbiasa dengan versi yang lama, enaknya versi yang lama biasanya tergantung kesukaan masing-masing ya. Ada yang sukanya Microsoft Office yang terbaru, ya selalu ketika ada yang terbaru diupdate memakai versi yang terbaru. Tapi ada juga yang saya mah enaknya misalkan yang versi 2010 aja. Jadi ketika misalkan diinstal ulang tetap pengennya ingin menggunakannya yang 2010. Ada juga yang seperti itu ya, pada istilahnya mungkin ya sudah cinta mungkin ya untuk menggunakan Microsoft Office tersebut gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang haus akan hal-hal yang baru, nah, biasanya ini selalu mengupdate versi-versi untuk aplikasinya ya, dan tidak hanya untuk Office-nya sendiri. Seperti itu ya. Untuk ke-10 ini 2007 ya, ada versi 12.0. 2010 sendiri versi 14.0. 2013 merilis versi 15.0 dan 2016 merilis versi 16.0, dan yang terakhir adalah versi 2019 yang diintegrasikan di dalam paket Microsoft Office 2019. Ya mungkin ini apa istilahnya seperti tidak berurutan, tapi memang saya mendapatkan informasinya dari apa istilahnya ini seperti ini gitu ya. Jadi bukan apa istilahnya buatan saya sendiri seperti itu. Nah, ini adalah perkembangan Microsoft Office Excel dari awal hingga yang terbaru, tapi dalam versi Windows seperti itu ya. Nah, jazakumullah khairan katsiran. Mungkin itu untuk pengetahuan atau materi tentang Excel ya, sejarah Excel dari semenjak kemunculannya sampai yang terbaru seperti itu. Oke. Sekarang kita langsung saja untuk masuk ke aplikasi Excel. Nah, di sini ada beberapa cara untuk masuk ke aplikasi Excel. Bisa langsung, biasanya ini ada ikon seperti ini warna hijau, terus ada huruf X-nya. Ini terus misalkan ini. Nah ini ikon-ikon ini ketika ingin masuk ke Excel, kebetulan yang misalkan Excel 2016 berarti versi 2016. Tinggal di double klik atau klik 2 kali saja ya. Misalkan di sini klik 2 kali boleh, di sini juga klik 2 kali boleh. Dan cara yang ketiga ada juga di sini, klik silahkan start ya. Terus cari di sini Microsoft Office di mana, biasanya ada di bawah dari M ya, Microsoft Office. Bentar. Nah, seperti ini. Terus ada Microsoft Excel seperti ini ya. Nah, tinggal diklik sama tinggal diklik 2 kali seperti itu ya. Nah, jadi istilahnya cari pokoknya yang hijau dan ada lambang X-nya, tinggal di klik double klik atau 2 kali. Oke, kita masuk di double klik saja ya, kita yang apa istilahnya menggunakan yang versi 2016 saja. Nah, lalu klik yang new, yang ini ya, yang tampilan baru, tinggal klik saja. Alhamdulillah nih langsung masuk ke tampilan utama Excel-nya ya. Tampilan utama Excel-nya seperti ini ya, tampilannya banyak ikon-ikonnya. Ada home, ada insert ya, ada page layout, ada formulas, ada data, ada review, ada view, ada help dan sebagainya. Mungkin sepintas, aduh pusing sekali nih lihatnya gitu ya, banyak
sekali ikon-ikon yang ini buat apa seperti itu ya. Tapi memang tidak semua ikon kita gunakan ya. Nah, tergantung pekerjaan kita menggunakan ikon yang mana. Tapi untuk dasar-dasar kita pengenalan dari dasar saja dulu ya. Nah, kotak-kotak ini seperti ini, ketika kita pindahkan dan klik, ini berubah ya kotak-kotak ini ya. Nah, ini namanya sel ya, sel, dan nama sel ini punya nama ya. Ini ada huruf A, B, C, D, dan seterusnya, terus ke bawah ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, nama selnya adalah yang ini. Huruf dulu baru angka, jadi kolom dulu baru baris. Misalkan seperti ini E4, nah, ini di sini ada namanya E4. Nah, tambah lagi misalkan di sini, ini K7, maksudnya adalah kolom K baris ke-7. Seperti itu ya. Nah, ini juga E8, berarti kolom E baris ke-8. Dan selanjutnya misalkan H13, berarti sel kolom H baris ke-13, seperti itu ya. Nah, sampai sini mengerti ya untuk sel. Nah, lalu selanjutnya di bawah ada sheet 1. Ini bisa ditambah, sheet itu lembar ya. Jadi lembar ke-1 ini kita bisa kasih nama. Caranya adalah klik kanan lalu klik rename seperti ini ya. Lalu tinggal tulis saja apa, misalkan daftar nama, misalkan daftar nama apa ya, motor, misalkan Honda seperti ini, Honda seperti ini. Misalkan ini nama lembarnya ada daftar nama motor Honda misalkan. Ini bisa ditambahkan lembarnya ya. Nah, ini lembar yang kedua, misalkan kita kasih nama lagi seperti tadi. Klik kanan dan klik rename seperti ini. Misalkan daftar nama, yang kedua misalkan motor Yamaha, tinggal klik enter saja ya. Itu ya, mungkin dimengerti ya untuk pemberian nama di sheet atau lembar. Nah, satu lagi dah, kita contohkan, tinggal klik tambah ini, jadi lembarnya nanti bertambah ya. Tinggal klik kanan lalu klik rename, misalkan daftar apa lagi, daftar nama motor aja ya, gak apa-apa lah, motor apa, Yamaha, Honda, apa lagi, Suzuki, boleh Suzuki ya. Iya, tinggal klik enter. Oke, seperti itu. Kok ini cuma 2, nggak apa-apa, ini tinggal diklik saja panah ini ya. Nah, seperti ini. Kalau ini jadi bergeser seperti ini, seperti itu ya. Nah, jadi jangan aneh kalau misalkan memang, oh kenapa ini hilang. Nah, kebetulan ini nama sheetnya ini terlalu panjang ya, jadi seperti ini. Lalu Pak, bagaimana misalkan kalau misalkan mau merubah nama sheetnya, nama lembarnya? Teman-teman silahkan tinggal diklik saja di nama ini, klik kanan seperti tadi, lalu klik rename juga seperti itu. Tinggal diganti saja, misalkan nama buah, misalkan. Oke, seperti itu ya untuk mengganti nama sheet, ya nama sheetnya. Seperti itu. Ini misalkan nih mau diganti juga boleh, misalkan nih tinggal klik kanan rename lagi. Jadi kalau mau kasih nama atau merubah nama, tinggal klik kanan di sheetnya lalu silahkan ganti namanya. Misalkan nama sayuran atau sayuran boleh. Tinggal klik seperti ini. Satu lagi lah, gantilah ya ini. Nah, klik kanan juga, klik rename juga. Misalkan nama apa lagi? Nama sayuran udah, nama buah sudah. Nama apa lagi? Nama biji-bijian lah, boleh lah, biji-bijian seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk cara ngasih nama spreadsheetnya, nama sheetnya ya, seperti itu. Oke, bisa dikatakan sheet 1 nama buah, sheet 2 nama sayuran, dan sheet 3 nama biji-bijian. Oke, sekarang kita coba untuk membuat daftar sederhana saja lah ya. Daftar sederhananya misalkan seperti disesuaikan dengan nama buah misalkan. Nah, misalkan kita tulis judulnya berhubung nama sheetnya nama buah, kita tulis judulnya nama buah, nama buah, buahan
misalkan seperti ini. Lalu nomor biasa ya, nomor, nama buah, terus misalkan warna buah, terus apalagi misalkan nomor, nama buah, warna buah, cukup saja dikasih saja dulu ya. Lalu kita geser-geser ya, boleh geser-geser seperti ini ya, nah, supaya cukup. Nah ini seperti ini ya. Nah ini nanti kita bahas ya sebelumnya. Jadi untuk apa istilahnya, menentukan atau memperbesar, memperkecil kolom dan baris ya. Nah mohon maaf sebelumnya kita materi ini dulu ya. Nah tinggal silahkan arahkan kursornya di apa istilahnya, di samping huruf-hurufnya sampai muncul atau berubah kursornya seperti ini. Ada panah kiri kanan, tinggal klik kiri lalu arahkan seperti ini ya. Bisa diperkecil maupun diperbesar, silahkan sesuaikan saja. Nah ada cara yang kedua, ini pakai format seperti ini. Misalkan yang mana dulu yang mau disesuaikan kolomnya. Misalkan yang F, klik dulu seperti ini di F ya, di F, baru format, cari yang kolom width. Nah ini kolom width. Nah terus ketikkan ukuran kolomnya mau berapa, misalkan 50, ketikkan 50 lalu klik OK atau enter. Nah seperti ini ya. Sekali lagi ya, nah, coba perhatikan ini, klik di kolom yang akan kita rubah, lalu klik format, lalu ada kolom width, silahkan kolom width diklik. Nah, terus ukurannya silahkan masukkan, misalkan ukuran 30 kolomnya, tinggal diklik OK atau enter saja. Nah seperti itu ya untuk menyesuaikan kolom. Nah sekarang kita akan belajar untuk menyesuaikan baris. Nah, hampir sama baris juga ya, tinggal diklik di arah atau di bawah atau atasnya angka mana yang akan kita perbesar barisnya. Nah tinggal arahkan kursornya sampai seperti ini ya, sampai seperti ini. Ada panah ke bawah dan ke atas, tinggal diklik kiri lalu tarik ya, mau ke bawah atau ke atas tergantung ya, mau diperkecil atau diperbesar seperti ini. Oke. Nah cara yang kedua sama seperti tadi, mana baris yang akan kita sesuaikan, misalkan baris yang ke-8 ya, tinggal diklik saja di barisnya ya, terus klik format, dan kalau tadi di kolom width, kalau sekarang row height ya, klik row height. Nah ukurannya berapa, misalkan 35, tulis 35 dan klik enter seperti itu ya. Contoh sekali lagi, misalkan baris yang ke-14 kita akan rubah, klik format, sekali lagi klik row height dan ganti ukurannya, misalkan ukuran berapa nih, 47 misalnya, klik OK atau klik enter. Nah seperti itu ya. Nah oke, mungkin sampai sini untuk menyesuaikan kolom dan baris sudah paham ya, sudah bisa ya. Jadi sekarang kita selesaikan ya daftar nama buah-buahan tadi ya, seperti ini. Nah, lalu nomor kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Kita secara manual dulu ya, kita akan belajar nanti kalau misalkan bagaimana cara penomoran yang otomatis seperti ini. Nah sekarang yang manual saja, nama buahnya yang mudah-mudah saja, misalkan jeruk, pisang, apalagi ya, alpukat, rambutan, misalkan semangka, melon, terus apalagi anggur. Tinggal diisi, misalkan warnanya jeruk warnanya orange, misalkan yang orange saja ya, pisang kuning, alpukat hijau, rambutan merah, semangka hijau, melon juga hijau, anggur ungu seperti ini. Nah sudah seperti ini, nah kita misalkan sesuaikan. Untuk judul biasanya di tengah-tengah, ini masih berada di sisi ya, kita satukan judul biasanya di tengah, jadi di
blok ya, di blok seperti ini ya. Jadi klik kiri tahan dan tarik seperti ini, lalu klik merge and center sehingga nanti bersatu seperti ini ya. Nah, lalu kita tebalkan ya, tebalkan. Nah, misalkan ukuran hurufnya kita perbesar, ini ukuran hurufnya ini ya, misalkan 16 ya. Untuk tulisannya boleh juga diganti, boleh suka-suka ya. Nah, misalkan yang Arial Nalo misal ya. Terus ini juga judul juga, ini tinggal kita ketengahkan center ya. Jadi posisinya supaya di tengah, lalu kita juga tebalkan ukuran hurufnya, kita ganti ke 12 misalkan seperti ini ya. Nah, terus ini juga misalkan nomor mau diketengahkan, tinggal di blok semuanya, tinggal di center juga seperti ini ya. Warna juga misalkan mau diketengahkan boleh ya, diklik center juga seperti ini. Kalau nama buah misalkan ini tetap di pinggir nggak apa-apa ya, seperti itu. Lalu kita apa istilahnya, kasih garis, tinggal di blok saja semuanya, lalu klik border yang ini ya, panah ini. Nah, tinggal diklik border, terus ada all border seperti ini ya, all border, sehingga semuanya di ada garisnya ya, jadi di garis seperti ini ya. Nah, terus misalkan mau dikasih atau ditebalkan garisnya boleh, misalkan garis luarnya ditebalkan seperti ini, jadi tebal ya. Nah, tinggal mana yang mau ditebalkan, nah seperti ini. Oke, udah selesai. Oh, mohon maaf, ini kok di nama biji-bijian, harusnya di nama buah. Kita pindahkan, bagaimana cara memindahkannya ya. Tinggal di apa istilahnya, di blok ya, di cut itu digunting ini ya, yang gunting ini tinggal di klik. Nah, terus pindah ke sheet nama buah, tinggal klik di A1 di ujung ya, di sini berhubung tadi juga di ujung, lalu klik paste ini seperti ini. Nah, tinggal disesuaikan saja untuk kolomnya supaya lebih bagus seperti itu ya, supaya lebih bagus. Nah, seperti ini udah jadi ya. Nah, misalkan mau kasih warna supaya lebih bagus nih, judulnya kasih warna, misalkan ini yang warna apa nih, kuning ya, kuning. Nah, oh ini untuk tulisannya ya. Kalau untuk kolom-kolomnya ini pakai yang ini ya. Nah, ini yang apa, gambar cat ini. Kuning. Nah, lalu misalkan kita bawahnya ganti warnanya supaya lebih ngejreng ya, lebih kelihatan seperti ini, ganti dengan hijau seperti itu. Oke, seperti ini ya, mudah-mudahan berkenan untuk materinya. Kita lanjutkan ke materi yang lainnya ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan memang ada kesalahan, silahkan komen-komen ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu para pemula untuk mengenali Microsoft Office Excel ya. Nah, jadi teman-teman bisa untuk belajar dari awal, dari dasar ya. Insya Allah ini bisa dipahami, bisa diikuti. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.